Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aryastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK Universitas PGRI Semarang. Berhubungan dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami, maka mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan wawancara dari identifikasi masalah yang telah ditemui di kelasnya masing-masing. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Murniati SPD MM, selaku Kepala Sekolah di SD kami, yaitu SD Negeri Kalilangkap 02, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Indah. Kemarin ada tugas dari Bapak dosen Ibu untuk melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara pada Ibu tentang indikator-indikator masalah yang terjadi di sekolah kami, terutama di kelas saya, yaitu kelas 3. Untuk masalah yang pertama adalah untuk pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, yaitu tentang guru jarang memanfaatkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajarannya di kelas. Yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan guru kurang memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajarannya di kelas? Terima kasih Bu Indah, pertanyaannya cukup menarik ya, karena memang ini adalah sebuah masalah yang tidak hanya terjadi pada Bu Indah, tetapi hampir semua guru yang ada di SD Kalilangkap 2 itu memang kurang memanfaatkan. Beberapa hal yang menyebabkan, satu diantaranya yaitu memang ada beberapa guru yang kurang mahir, tetapi kekurang mahiran itu sebetulnya dapat diatasi dengan cara belajar terus menerus. Artinya belajar terus menerus itu adalah kalau kita mencoba pasti kita bisa. Itu untuk guru-guru yang kurang menguasai tentang IT. Adapun guru-guru yang sudah menguasai IT, ketika mau melaksanakan proses pembelajaran, sebab-sebabnya adalah yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang hubungannya dengan IT, terutama satu dalam hal edit mengedit, atau misalkan membuat media pembelajaran tetapi dengan menggunakan kemampuan atau keahlian guru tersebut. Kalaupun mungkin ada satu guru yang melaksanakan pembelajaran dengan IT, sebetulnya ada hal yang mungkin bisa dilakukan, yaitu kita bisa mendownload media-media yang mungkin tepat dengan materi yang akan diajarkan kepada anak. Tetapi hal itu pun juga tidak dilakukan karena memang satu, perlu waktu yang lumayan cukup untuk menyiapkan media tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, memang sebetulnya ini bukan sebuah kesalahan, tapi ini hanya sekedar keadaan di sekolah kami, bahwa di sekolah kami itu terbatas wifi-nya. Sebetulnya ada hal yang memang harus dilakukan oleh guru, yaitu tanpa menggunakan wifi. Artinya apa? Kita memproses dulu, kemudian disimpan videonya, sehingga itu tidak perlu wifi. Sehingga ketika sudah disimpan, kita tinggal menggunakan alat-alat yang ada. Sebetulnya di sekolahan kan sudah ada proyektor, kemudian laptopnya juga ada. Jadi hanya waktu dan ketelatenan guru serta komitmen guru saja ketika mau memberikan proses pembelajaran yang memang kurang optimal. Jadi yang nantinya harus digiatkan adalah kemampuan guru dan komitmen guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan IT sesuai dengan keahliannya. Begitu Bu Indah.
Jadi guru emang harus ya Bu, emang harus beraktivitas, harus berkreasi sendiri, jangan Iya. ya. Jadi Jangan harus menunggu berkreasi, perintah gitu ya. berinovasi. Tidak usah menunggu perintah. Saya memerintah 1 kali, 2 kali, 3 kali, ayo laksanakan. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah silahkan dimanfaatkan. Walaupun memang ada 1-2 guru yang belum mempunyai laptop secara pribadi, itu pun menjadi sebuah masalah. Karena memang yang pertama, laptop itu adalah hal yang paling utama. Walaupun ada Android, tetapi ketika kita mau menampilkan, maka laptop menjadi hal yang utama ketika mau menampilkan sesuatu. Walaupun IT itu tidak hanya laptop ya, ada hal-hal yang lain, tetapi sementara ini mungkin ya kita bisa memanfaatkan itu yang ada di sekolahan. Begitu Bu Indah. Terus menurut pendapat Ibu, bagaimana solusi agar guru bisa memaksimalkan penggunaan IT dalam pembelajarannya? Nah, ini komitmen. Ya, Komitmen. guru harus berkomitmen. Iya, gitu, ya. karena bagaimanapun juga guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Sekarang kalau gurunya itu tidak mengikuti, sementara siswanya itu sudah lihai ya, gurunya masih dengan hal-hal yang masih konvensionalisme, otomatis itu akan mengganggu. Karena nanti guru bisa saja kemampuannya malah justru di atas siswa. Kemudian pada saat proses pembelajaran yang dilakukan sekarang ini, memang guru harus menguasai tentang IT. Nah, ini menjadi tantangan bagi guru, apalagi guru-guru muda ya, guru-guru tua saja. Maaf, maksudnya tua dalam hal senior ya. Guru-guru yang senior saja harus menguasai, apalagi guru-guru yang masih junior ya. Bu Indah mungkin masih dikatakan junior ya Bu ya. Kalau saya setengah junior, setengah junior, setengah junior, ya. setengah senior. Jadi komitmen bagaimana kita bisa membuat proses pembelajaran yang ada di kelas itu menarik dengan teknologi-teknologi yang harus diterapkan di dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh para guru. Begitu Bu Indah. Jadi intinya guru memang harus belajar gitu, harus belajar dan harus punya komitmen untuk melaksanakan pembelajaran harus berinovasi gitu. Itu penting, itu inovasi agar pembelajaran di kelas juga jangan seperti itu gitu. Betul. Jangan konvensional, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Harus menyesuaikan zaman. Iya, betul. Karena zamannya sekarang sudah canggih. Gurunya harus mengikuti. Terima kasih Bu. Untuk indikator masalah yang kedua adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi indikator masalah yang saya temukan adalah guru selalu menggunakan model ceramah dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi kebanyakan guru-guru itu menggunakan model ceramah. Model ceramahnya bukan hanya untuk selingan, tetapi mereka menggunakan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu ceramah terus. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pendapat Ibu, mengapa dalam pembelajaran guru seringkali menggunakan model ceramah dari awal sampai akhir? Sebelum saya menjawab, saya bertanya balik, mengapa Bu Indah menggunakan ceramah terus? Karena mungkin menurut saya metode ceramah itu dianggap praktis dan mudah dan murah lagi. Jadi guru itu tidak ribet, tidak harus mengatur seperti ini, harus tidak. Kalau ceramah itu saya masuk kelas langsung saja. Jadi itu merupakan hal yang sangat praktis bagi guru. Nah, itu yang harus diubah mindsetnya. Bahwa ceramah itu memang mudah dilaksanakan, tetapi ketika guru menyampaikan proses pembelajaran dengan ceramah, akan ada efek yang terjadi di kelas tersebut. Efeknya apa? Yang pertama, siswa jenuh karena melihat gurunya ceramah terus, tidak ada inovasi apapun dalam proses pembelajaran. Kemudian efek berikutnya,
siswa akan tidak memperhatikan. Karena apa? Pembelajarannya kurang menarik, ngomong terus, pembelajaran kurang menarik. Akhirnya siswa tidak memperhatikan. Kemudian berikutnya, siswa tidak berkembang cara berpikirnya. Karena dia hanya membayangkan apa yang disampaikan oleh guru. Gurunya ngomong seperti apa, siswanya membayangkan. Sementara karakteristik setiap siswa itu berbeda. Mungkin ada yang bisa menerima materi dengan cara mendengarkan, ada mungkin siswa yang bisa menerima materi dengan cara mendengarkan ceramahnya guru. Tetapi kan yang lainnya tidak. Sehingga efek-efek itu nanti akan fatal, yang akhirnya Bu Indah itu menemukan masalah seperti ini. Nah, mestinya ketika Bu Indah itu mengetahui ada sesuatu yang berbeda di kelas Bu Indah itu harus sikap. Apa sih yang terjadi? Nah, ternyata ini bagus, Bu Indah menemukan, oh ternyata saya itu selalu menggunakan metode ceramah. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan masalah-masalah yang ada di kelas. Padahal saya sering mengingatkan ya, ayo gunakan IT, ayo gunakan media, ayo gunakan strategi yang tepat. Tetapi ya itu karena kenyamanan, guru tidak mempersiapkan, mungkin guru harus membagi waktu dengan keluarga, dengan ini. Padahal guru mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman, atau mungkin memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekolah, bisa. Artinya media ataupun model pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Bu Indah itu tidak harus yang dibuat oleh Bu Indah dengan sebegitunya, bisa memanfaatkan lingkungan belajar. Kemudian yang berikutnya mungkin menggunakan strategi tertentu sesuai dengan karakteristik materinya yang akan disampaikan oleh Bu Indah kepada siswa, ataupun dibarengi dengan karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi Bu Indah kan harus tahu karakteristik siswa yang ada di kelas, sehingga dengan karakteristik siswa yang seperti itu, ini model pembelajaran yang tepat adalah seperti ini. Kan banyak sekali Bu Indah, ada Jigsaw, ada NHT, ada mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, ditambah dengan media yang tepat, ditambah dengan strategi yang tepat pula. Wah, nanti hasilnya akan luar biasa. Sehingga Bu Indah mestinya harus tanggap, saya harus mengganti ini model yang konvensional, metode yang konvensional dengan metode dan model yang inovasi. Kayak gitu, Bu Indah. Terus menurut pendapat Ibu, berarti untuk yang dilakukan seorang guru agar suasana kelas lebih menyenangkan, guru harus memberikan pembelajaran yang inovatif ya. Betul Jangan sekali. ceramah terus, harus gurunya harus berinovatif menggunakan pembelajaran yang ada ya. Jadi guru harus mengetahui karakteristik dan menggunakan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan pembelajaran di kelas. Betul sekali. Jadi sesuaikan dengan materi. Yang namanya penggunaan model itu bukan hanya gurunya saja yang beraksi ya. Artinya action ini akan dilakukan oleh guru dengan siswa, dengan model pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru. Bahkan mungkin dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, mungkin Bu Indah hanya mengatur saja, yang bergerak adalah siswanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada penerapan model pembelajaran tersebut. Strateginya mau yang klasikal, kelompok dan sebagainya, otomatis strategi yang harus digunakan oleh Bu Indah adalah strategi yang berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Nah, model-model yang diterapkan sesuaikan. Mampu tidak ini kira-kira anak-anak dengan menggunakan model seperti ini. Kalaupun modelnya terlalu sulit, kita sederhanakan. Artinya kita sederhanakan, tetapi tidak keluar dari aturan-aturan model tersebut. Mungkin istilahnya disesuaikan dan sebagainya. Jadi sebetulnya guru itu punya banyak kreatif kalau mau, kalau berkomitmen. Itu Bu Indah. Ini yang perlu ditingkatkan adalah komitmennya dan rasa tanggung jawabnya terhadap
siswa untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh guru gitu Bu. Jadi di samping dari siswanya, guru juga memang harus ya Bu, harus punya komitmen. Saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan, ya gurunya harus bertindak seperti apa itu guru yang Betul sekali. membangkitkan agar anak-anak bisa bersemangat dalam pembelajaran ya. Tapi ingat, ketika menerapkan model, kuasai dulu model Nah, itu itu Bu, arahnya kemana. kadang-kadang yang susah atau sulit bagi guru untuk saya sih, ini materi ini menggunakan model apa ya gitu. Kadang-kadang lah udah karena harus mikir dulu, harus menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya guru itu lah udah pakai Seadanya, ceramah pakai ya, ceramah pakai yang ceramah paling mudah, lagi iya. ya. Kadang kayaknya susah untuk menyiapkan materi dengan menggunakan model yang seperti itu. Kadang-kadang emang guru harus membutuhkan waktu untuk untuk Itu salah satu hal yang memang harus dikerjakan oleh guru. Yang pertama, literasi, membaca. Mungkin kita bisa memahami satu model dengan cara membaca. Kalau misalkan guru tidak mampu memahami satu model dengan cara membaca, lihat di tayangan-tayangan yang sekarang kan banyak ya. Cari saja model pembelajaran apa, cari dulu referensinya. Jadi nanti ketika kita sudah membaca, kemudian memahami, kemudian mungkin kita melihat tayangan dari berbagai sumber, kemudian kita tahu alurnya, kemudian oh ini yang harus dilakukan ketika kita menggunakan model ini dan lain sebagainya, itu mungkin guru malah lebih mudah. Karena apa? Kita bisa tidak mengubah, tetapi kita berkreasi dengan model yang sudah ada. Kalau misalkan saya mau manfaatkan media-media yang ada di kelas maupun yang saya miliki atau mungkin yang dimiliki oleh sekolah, itu akan lebih baik. Jadi ada perpaduan antara modelnya, kemudian medianya, kemudian strateginya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Pernah melakukan seperti itu, Bu? Saya lihat belum pernah, karena dari hasil ya, kebanyakan ya pakai ceramah. Iya, saya lihat lagi Bu Ina pakai ceramah. Tapi ada beberapa kali saya melihat juga Bu Ina menggunakan IT, itu bagus. Memang ketika saya sering berkunjung ke kelas, memang kadang-kadang saya lihat Bu Indah masih pakai ceramah. Tapi pernah juga, cuma mungkin memang saya belum maksimal waktunya untuk menyiapkan segala sesuatu ya yang berhubungan dengan tersebut. Untuk aspek yang ketiga, yaitu materi terkait literasi, numerisasi, advances material, miskonsepsi HOT. Yang saya temukan adalah indikator masalah dari kebanyakan siswa di kelas saya itu mengalami miskonsepsi tentang pemberian soal HOT yang diberikan oleh guru. Ya, menurut pendapat Ibu, mengapa anak-anak itu masih kesulitan dalam menjawab atau menjawab soal pertanyaan yang berupa HOT? Ya, ini juga sangat penting. Jadi yang pertama, guru harus tahu dulu HOT itu apa. Iya, sehingga nanti kita tidak berpikir bahwa kalau soal HOT berarti soalnya harus sulit. Iya. Soalnya harus ini. Sebetulnya tidak. Sebetulnya soal HOT itu bagaimana cara kita menyajikan sebuah soal, tetapi soal itu bisa dikerjakan oleh anak sesuai dengan cara berpikirnya. Otomatis dasarnya adalah konsep yang sudah dimiliki oleh anak. Contoh yang paling mudah, 1 ditambah 3 sama dengan berapa, Bunda? 4. Siswa langsung 1 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Anak langsung menjawab 4. Sebetulnya kalimat matematika itu bisa dibuat menjadi soal HOT. Saya pernah mengadakan Bintek mini ya di sekolah kan, dengan berbagai guru. Saya sudah menyampaikan. Nah, soal 1 ditambah 3 sama dengan 4 itu sebetulnya bisa dibuat menjadi soal HOT. Yaitu apa? Peletakan angkanya. Anak tidak perlu disajikan
1 ditambah 3 sama dengan berapa, tetapi sajikan soalnya dengan cara titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 4. Jadi nanti yang akan dikerjakan oleh anak itu tidak hanya sekedar 1 ditambah 3. Mungkin ada anak yang mengerjakan 2 ditambah 2. Mungkin ada anak yang mengerjakan 0 ditambah 4. Atau yang lainnya yang menghasilkan angka 4. Itu sebetulnya hot. Tapi kita berpikirnya berpikirnya itu terlalu mudah. Tapi soal hot itu bisa anak-anak itu bisa menjawab berbeda-beda gitu ya. Sesuai dengan tingkat pemikirannya. Jadi sebetulnya hot itu apa ya? Kita jangan terlalu berpikir bahwa hot itu karena singkatannya adalah high order thinking skill, berarti ini kemampuan tingkat. Nah, soalnya harus yang sulit, bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya siswa menyelesaikan dengan kondisi cara berpikir siswa. Jadi kita tidak menekan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Semuanya menjawab 4 walaupun, tapi ada sesuatu yang harus dikembangkan di dalam pemikiran siswa. Jadi harus diubah dulu gitu konsepnya. Dan berpikir bahwa hot itu soalnya sulit-sulit, tetapi penyajiannya seperti apa supaya siswa itu dapat berpikir kritis. Begitu. Terus menurut Ibu, apakah pemberian soal hot itu akan membuat anak lebih berpikir kritis? Tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya supaya anak bisa berpikir kritis adalah salah satunya adalah menggunakan otomatis dengan pemberian soal hot, maka kemampuan berpikir kritis anak akan berkembang lebih baik karena mereka itu dibuat semampu pemikiran mereka. Artinya apa? Mereka boleh berkreasi dengan berbagai jawaban, tetapi pada akhirnya jawaban itu adalah benar. Nah, itu artinya berpikir kritis. Berarti ya, anak diberikan soal, mereka untuk berpikir sendiri untuk menemukan masalah yang itu tidak dipatok ini loh, harus ini begitu. Tapi mereka dengan berbagai akhirnya mereka menemukan jawaban yang berbeda-beda dengan teman-teman yang lainnya. Itu juga termasuk soal hot kemampuan berpikir tinggi. Ini adalah soal yang terakhir ya Bu. Untuk yang ini aspek padanya adalah menurut pendapat Ibu, apa yang dilakukan guru agar anak-anak lebih mudah dalam menjawab pertanyaan hots yang telah diberikan oleh gurunya? Konsepnya dulu yang harus dipahami oleh anak. Kalau anak tidak tahu konsepnya, maka apapun pertanyaannya tidak akan bisa dijawab. Tapi kalau anak sudah tahu konsepnya, maka pertanyaan dengan cara yang seperti apa, maka dia akan tentunya dibarengi dengan latihan-latihan untuk siswa dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang high order thinking skill gitu. Jadi guru juga harus di samping konsepnya juga sudah diterapkan dengan baik, anak-anak juga diberi pembiasaan, diberi latihan-latihan penting juga, sehingga nanti anak-anak sudah terbiasa dengan soal-soal yang seperti itu. Mereka tidak akan berpikiran bahwa kok jawaban saya dengan jawaban dia berbeda. Berbeda tidak apa-apa, tetapi mengerucut pada jawaban yang tepat gitu. Nanti tidak akan ada anak-anak kamu salah, ini salah, tidak. Karena itu adalah jawaban yang tepat. Terima kasih Ibu yang telah memberikan waktunya untuk saya melakukan kegiatan wawancara pada setiap indikator masalah dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di kelas saya yaitu kelas 3. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Demikianlah teman-teman seperjuangan, ini adalah hasil wawancara dari saya dan Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri Kalilangkap 02 Kecamatan Ngayu. Mudah-mudahan sekolah kita bisa kedepannya lebih bagus Ibu, lebih baik, lebih bagus, dan semua guru-gurunya bisa memajukan SD kita, yaitu khususnya SD Kalilangkap 02.
Terima kasih Bu Indah, ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan wawancara yang kedua, yaitu dengan rekan sejawat atau guru. Kalau tadi wawancara yang pertama dengan narasumber pertama yaitu Ibu Kepala Sekolah, yang berikutnya adalah wawancara dengan rekan sejawat yaitu bersama Bu Indah Susilowati SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kami akan melanjutkan wawancara tadi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk berikutnya yaitu bersama Ibu. Untuk permasalahan yang ada di kelas saya itu diantaranya nomor 1 adalah tentang minat belajar siswa rendah dalam literasi atau membaca cerita dan numerisasi dalam menyelesaikan masalah soal cerita pada siswa kelas rendah. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pendapat Ibu, faktor apa yang menyebabkan siswa kurang berminat dalam melakukan kegiatan membaca cerita? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari berdasarkan pengamatan saya. Mungkin siswa itu kurang minat membaca ada beberapa faktor. Bisa saja siswa itu belum bisa membaca dengan lancar. Akibatnya siswa ketika disuruh membaca, dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah gurunya. Itu satu faktornya. Itu bisa juga dari motivasi terhadap siswanya, karena males dengan apa yang diperintah guru, jadi siswa tidak mau melaksanakan. Sehingga siswa merasa malas gitu, atau belajar dalam membacanya itu nggak suka karena dia sendiri belum lancar membaca. Nah, jadinya akhirnya kalau disuruh membaca sama gurunya, akhirnya dia tidak berminat untuk membaca, terutama untuk membaca cerita. Biasanya kan cerita itu panjang. Ya. Dan dia belum memahami juga mungkin bahasa Indonesia yang baru. Akhirnya minat siswanya jadi rendah dalam hal membaca. Untuk yang berikut, pertanyaan berikutnya yaitu, menurut pendapat Ibu, apa yang dilakukan sekolah agar anak gemar membaca? Menurut pendapat saya, agar anak gemar membaca, bisa saja dibuatkan pojok baca di kelas. Itu mungkin bisa berpengaruh kepada siswa. Jadi gurunya juga menginstruksikan membuatkan pojok baca di kelas supaya anak-anak kalau waktunya istirahat jajan sudah, silakan ada waktu 5 menit atau 10 menit kalian baca di pojok baca. Ini guru sudah menyediakan sarananya, memberikan bacaan yang singkat-singkat yang menarik lah, buku-buku yang bergambar yang menarik seperti itu. Sehingga dengan adanya pojok baca sangat berpengaruh sekali pada siswa, untuk siswa itu menjadi gemar membaca gitu. Soalnya karena kebiasaan membaca di pojok baca, anak jadi terbiasa untuk membaca. Akhirnya anak tersebut jadi dalam membaca itu antusiasnya lebih tinggi. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan berikutnya yaitu, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Jadi permasalahan yang saya temukan di sini, ada siswa yang lamban dalam mengikuti pembelajarannya di kelas. Nah, terus pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pendapat Ibu, apa metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa yang lamban dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya? Sebenarnya gini, kalau di SD kita, khususnya SD negeri, untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus kan tidak dalam artian tidak disiapkan gitu. Kita hanya sekedar sebagai guru kelas, mengajar kelas. Jadi untuk menangani siswa-siswa tersebut, kita berusaha secara maksimal memberikan perhatian khusus, membimbing. Misalkan dia belum bisa menulis,
kita lebih ekstra memberi latihan-latihan dalam bentuk, misalkan dia belum bisa menulis, berarti kita ya harus waktunya itu lebih banyak untuk memberikan perhatian ke siswa tersebut. Karena mungkin secara pribadi saya untuk menangani kasus autis itu kan ilmunya belum terlalu banyak, jadi hanya sekedar tahu mendidik anak yang normal lah ya. Tapi misalkan menghadapi siswa seperti itu ya kita berusaha maksimal bagaimana siswa itu dicoba melalui pendekatan kita secara pendekatan pribadi ya, dibimbing dengan baik, mencoba menulis atau mencoba menggambar begitu. Jadi melalui pendekatan yang lebih ya kepada siswa tersebut ya, agar siswanya itu bisa mengikuti pembelajaran di kegiatan yang berikutnya. Jadi guru harus memberikan perhatian yang benar-benar lebih kepada anak tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu untuk membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kita tahu ya di SD kita itu kebanyakan siswanya itu tinggalnya jauh atau tidak tinggal dengan orang tuanya, sehingga kebanyakan siswa di sini itu tinggalnya dengan mbahnya atau neneknya. Nah, di sini adalah yang saya temukan masalahnya adalah rendahnya prestasi siswa yang tinggalnya jauh dari orang tua. Yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Ibu, bagaimana seharusnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan? Itu faktornya faktor dari luar nih Bu. Jadi si anak itu kurang diperhatikan oleh orang tua. Jadi langkah yang pertama menurut saya, kita harus koordinasi dengan orang tua melalui grup WA, sering bertanya. Kalaupun dia tinggal dengan mbaknya, berarti kita menghubungi dulu mbaknya dan kita bertanya kegiatan apa yang sering dilakukan anak di rumah. Jadi minta diperhatikan lebih sama orang tuanya, karena kita tidak mampu mendidik anak itu hanya di sekolah. Ya, anak-anak kan lebih banyak di rumah. Nah, ketika anak-anak di rumah tinggal dengan mbahnya, berarti yang bertanggung jawab mbahnya. Nah, berusaha juga kita menghubungi orang tuanya, bisa melalui WA atau telepon, supaya orang tua yang berkewajiban itu memberikan perhatian lebih terhadap anak. Terus gimana Bu untuk menyampaikan informasi perkembangan siswa ya kepada neneknya ya, sedangkan orang tuanya itu jauh dari anak tersebut. Kita ingin menyampaikan informasinya, misalnya hari ini si A seperti ini, nah kita mau menyampaikan informasinya kepada mbaknya itu dengan cara bagaimana? Kalau memang mbahnya tidak punya HP, berarti kita harus menyempatkan waktu home visit, mengunjungi ke rumahnya, karena bagaimanapun itu kan jauh sebagai guru. Jadi alangkah baiknya guru itu melakukan pendekatan dengan orang tuanya dengan cara melakukan home visit ke rumahnya, supaya kita lebih mudah sebagai guru untuk memberikan informasi yang terjadi dengan peserta didik kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertanyaan ini. Terima kasih sekali Bu Indah atas waktunya. Terima kasih kepada semuanya, dan untuk semuanya, terutama untuk rekan seperjuangan ya yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2002, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Walaupun kita banyak permasalahan, kita harus tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan wawancara dengan guru kelas atau dengan teman sejarah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bu Indah itu bisa kita lakukan atau bisa kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan untuk memajukan SD kita.
Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.